Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PRT Fisika kelas 11. Nomor 17, bunyi merupakan jenis gelombang. Jadi bunyi ini merupakan jenis gelombang longitudinal, ini benar. Kemudian gelombang beta, ini salah. Kemudian gelombang stasioner, ini salah. Kemudian gelombang alfa, ini salah. Kemudian gelombang transversal, ini salah. Jadi yang benar adalah bunyi merupakan jenis gelombang longitudinal. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 18, seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 5 meter. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, maka frekuensi sumber bunyi yang didengar anak tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah panjang gelombang, yaitu lambda sama dengan 5 meter. Kemudian cepat rambat bunyi di udara, yaitu V sama dengan 340 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi sumber bunyinya. Jadi di sini adalah F sama dengan berapa. Di sini untuk menghitung frekuensi ini, kita menggunakan rumus cepat rambat bunyi, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi ini rumus cepat rambat gelombang atau rumus cepat rambat bunyi. Kita masukkan angkanya. Jadi V-nya di sini adalah 340 sama dengan lambdanya adalah ini, jadi 5 dikali dengan F. Maka di sini F sama dengan 340 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 68 Hz. Jadi ini adalah frekuensinya, 68 Hz. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 19, ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 900 Hz, bergerak mendekati pengendara motor yang sedang berhenti di lampu merah. Jika ambulan bergerak dengan laju 20 meter per second dan cepat rambat bunyi di udara 320 meter per second, frekuensi sirine yang diterima pengendara motor tersebut sebesar. Di sini yang diketahuinya adalah frekuensi sumbernya, jadi di sini adalah Fs sama dengan 900 Hz. Kemudian di sini kecepatan pengamat atau kecepatan pendengar, yaitu ini berhenti, maka kecepatannya adalah 0, jadi di sini adalah Vp, kecepatan pendengar, yaitu 0. Kemudian ini ambulan bergerak, berarti ini kecepatan sumber, jadi ini kecepatan sumbernya, yaitu Vs sama dengan 20 meter per second. Kemudian di sini adalah cepat rambat bunyi di udara, yaitu V sama dengan 320 meter per second. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang diterima pengendara motor. Jadi di sini adalah frekuensi pengamat atau pendengar, yaitu sama dengan berapa. Di sini untuk menghitung frekuensi pendengar, kita menggunakan rumus efek Doppler, yaitu Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Di sini kita tentukan plus dan minusnya dengan aturan efek Doppler, yaitu seperti ini aturannya. Jadi di sini misalnya sumber bunyinya, ini sumber bunyinya, kemudian di sini adalah pendengarnya. Jadi ketika pendengar mendekati sumber bunyi, jadi kecepatannya adalah positif. Kemudian ketika sumber bunyi mendekati pendengar, jadi kecepatannya negatif. Kemudian pendengar menjauhi sumber bunyi, ini kecepatannya negatif. Kemudian sumber bunyi menjauhi pendengar, ini kecepatannya adalah positif. Ini adalah merupakan aturan efek Doppler. Di sini ambulan membunyikan sirine, ini merupakan sumber bunyinya, jadi bergerak mendekati. Maka sumber bunyinya ini bergerak mendekati, berarti ini negatif. Berarti kecepatan sumber bunyi adalah negatif. Berarti rumusnya di sini menjadi seperti ini. Fp per Fs sama dengan, karena kecepatan pendengarnya ini adalah 0, berarti di sini adalah V per V, karena di sini sumber bunyinya adalah mendekati pendengar, berarti negatif, jadi di sini adalah min Vs. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Kita masukkan angkanya.
Di sini yang dicari adalah Fp-nya, jadi di sini Fp per Fs-nya adalah ini, jadi 900 sama dengan V-nya adalah kecepatan bunyi di udara, yaitu ini, jadi 320 per V-nya 320 dikurangi dengan Vs-nya adalah ini, jadi dikurangi 20. Maka di sini Fp sama dengan 320 per 320 dikurangi 20 adalah 300. Kemudian 900 dipindahkan ke sini, jadi ini dikali dengan 900. 900 ini bisa dibagi 300, jadi ini bisa dicoret. Jadi 900 dibagi 300 adalah 3. Maka 320 dikali 3 hasilnya yaitu 960. Jadi 960 Hz. Jadi ini hasilnya. Jadi frekuensi pendengarnya adalah 960 Hz. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 20, pada percobaan Melde menggunakan dawai yang panjangnya 2 meter dan masanya 20 gram, dawai diberi tegangan 16 Newton. Cepat rampat gelombang sepanjang dawai adalah, di sini yang diketahuinya adalah panjang dawainya, jadi L sama dengan 2 meter. Kemudian masanya, jadi di sini adalah M sama dengan 20 gram. Ini kita ubah ke kilogram, jadi dibagi dengan 1000, maka di sini 0,02 kilogram. Kemudian di sini tegangannya, jadi di sini adalah F sama dengan 16 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah cepat rampat gelombang sepanjang dawai, yaitu V sama dengan berapa. Di sini untuk menghitung V ini, kita menggunakan rumus cepat rampat gelombang pada dawai, yaitu V sama dengan akar dari F dikali L per M. Jadi ini rumus V atau kecepatan pada dawai. Kita masukkan angkanya, jadi sama dengan akar dari F-nya di sini adalah 16 dikali dengan L-nya adalah 2 per M-nya yaitu 0,02. Jadi di sini sama dengan akar dari 16 dikali 2 adalah 32 per 0,02. Di sini desimalnya bisa dihilangkan dengan cara dikali dengan 100. Jadi di sini sama dengan akar dari 32 dikali 100 adalah 3200 per 0,02 dikali 100 adalah 2. Maka di sini sama dengan akar dari 3200 dibagi 2 adalah 1600. Jadi di sini akar dari 1600 adalah sama dengan 40. Jadi V-nya adalah 40 meter per second. Jadi ini adalah cepat rampat gelombang pada dawai. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 21, pipa organa terbuka yang panjangnya 15 cm saat ditiup menghasilkan nada atas kedua. Ini gambarnya. Panjang gelombang yang dihasilkan adalah, di sini yang diketahuinya adalah panjangnya, jadi di sini adalah panjang pipa organa, yaitu L sama dengan 15 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya, yaitu lambda sama dengan berapa. Jadi di sini, ini merupakan L-nya, yaitu panjang pipa organanya, jadi di sini adalah L-nya. Kemudian di sini kita hitung panjang gelombangnya, jadi misalkan ini garis bantunya. Di sini kita hitung jumlah gelombangnya. Jadi ini kita hitung panjang bukit dan lembahnya. Jadi ini adalah satu gelombang. Ini merupakan satu gelombang. Jadi kemudian di sini ini merupakan setengah. Jadi ini adalah jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Jadi ini jumlah gelombangnya. Jadi ini dari sini ke sini adalah satu gelombang, kemudian dari sini ke sini adalah setengah. Jadi jumlah gelombangnya adalah ini 1,5 gelombang. Jadi di sini bisa dituliskan persamaannya, yaitu L sama dengan ini L-nya sepanjang ini, kemudian jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Jadi di sini adalah 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. Jadi L-nya ini adalah seperti ini, 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. Kita masukkan nilai L-nya, karena yang diketahuinya adalah L-nya di sini. Jadi di sini 15 sama dengan 1,5 lambda. Maka lambda di sini sama dengan 15 per 1,5.
Di sini desimalnya bisa dihilangkan dengan cara dikali 10. Jadi di sini 150 per 1,5 dikali 10 adalah 15. Maka lambdanya sama dengan 150 dibagi 15 adalah 10. Jadi di sini adalah 10 cm. Jadi ini lambdanya. Jadi jawabannya adalah yang A, 10 cm. Kemudian nomor 22, sebuah sumber bunyi mempunyai daya 160 pi watt. Jika dianggap muka gelombang bunyi berbentuk bola, maka intensitas bunyi pada jarak 4 meter dari sumber bunyi adalah, di sini yang diketahuinya adalah dayanya, jadi P sama dengan 160 pi watt, jadi ini dayanya. Kemudian di sini adalah jaraknya, jadi R sama dengan 4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah intensitas bunyinya, yaitu I sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Di sini untuk mencari intensitas bunyi ini, kita menggunakan rumus intensitas bunyi, yaitu I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Jadi ini rumus intensitas bunyinya. Jadi sama dengan P-nya di sini adalah 160 pi dibagi dengan 4 pi dikali dengan R kuadrat. Jadi R-nya di sini adalah 4, jadi di sini 4 kuadrat. Jadi di sini pi-nya bisa dicoret. Jadi di sini sama dengan 160 dibagi 4, jadi ini bisa dibagi 4, yaitu 40. Maka di sini 40 dibagi dengan 4 kuadrat adalah 16. Jadi di sini sama dengan, ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan 8, jadi 40 dibagi 8 adalah 5, per 16 dibagi 8 adalah 2. Jadi di sini sama dengan 5 dibagi 2 adalah 2,5. Jadi 2,5 watt per meter kuadrat. Jadi ini intensitas bunyinya, yaitu 2,5 watt per meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 23, pernyataan yang tepat terkait konsep intensitas bunyi adalah, di sini rumus intensitas bunyi yaitu I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Jadi ini rumus intensitas bunyi. Di sini I-nya yaitu sebanding dengan P, jadi ini I-nya berbanding dengan daya, jadi intensitas bunyi ini sebanding dengan daya, kemudian I sebanding dengan 1 per R kuadrat. Jadi ini adalah I berbanding terbalik dengan R kuadrat. Jadi I-nya atau intensitas bunyinya berbanding terbalik dengan R kuadratnya atau jarak kuadratnya. Jadi kita analisis jawabannya. Jadi A, intensitas bunyi berbanding lurus dengan kuadrat jarak sumber bunyi. Ini salah. Kemudian yang B, daya yang besar akan menghasilkan nilai intensitas bunyi yang kecil. Ini salah. Seharusnya daya yang besar akan menghasilkan intensitas bunyi yang besar, karena berbanding lurus dengan daya. Kemudian yang C, semakin dekat jarak sumber bunyi, intensitas bunyi semakin lemah. Ini salah, karena jarak ini berbanding terbalik dengan intensitas bunyinya. Jadi ini salah. Kemudian yang D, semakin jauh jarak sumber bunyi, intensitas bunyi semakin kuat. Ini salah. Jadi semakin besar jarak, harusnya intensitas bunyinya ini semakin lemah. Kemudian yang E, intensitas bunyi yang kuat dihasilkan oleh daya yang kuat. Jadi intensitas bunyi yang kuat dihasilkan oleh daya yang kuat. Jadi ini benar karena ini berbanding lurus, jadi intensitas bunyi kuat, maka dayanya juga kuat. Jadi ini benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 24, taraf intensitas sebuah mesin jahit 30 dB. Dan intensitas ambang bunyi besarnya 10 pangkat min 12 watt meter min 2, maka besar intensitas bunyi untuk 100 mesin jahit adalah, di sini yang diketahuinya adalah taraf intensitas, yaitu TI 1 sama dengan 30 dB. Kemudian di sini intensitas ambang bunyi, yaitu I 0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Jadi di sini watt meter pangkat min 2 ini artinya adalah watt per meter kuadrat. Kemudian di sini adalah jumlah mesin jahitnya, yaitu di sini adalah N sama dengan 100, atau di sini adalah jumlah sumber bunyinya. Kemudian yang ditanyakan adalah intensitas bunyinya. Jadi di sini adalah I sama dengan berapa.
Di sini untuk menghitung I ini, kita cari taraf intensitas bunyinya. Jadi di sini adalah TI 2 sama dengan TI 1 ditambah dengan 10 log N. Jadi ini rumus taraf intensitas bunyinya. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan TI satunya adalah 30 ditambah dengan 10 log N-nya ini adalah 100. Jadi di sini log 100. Maka di sini sama dengan 30 ditambah dengan 10 log 100 ini adalah logaritma 100, hasilnya adalah 2. Jadi ini 10 dikali 2. Maka di sini sama dengan 30 ditambah dengan 10 dikali 2 adalah 20. Maka hasilnya sama dengan 30 ditambah 20 adalah 50. Jadi TI-nya adalah 50 dB. Jadi ini taraf intensitas bunyinya. Kemudian kita cari intensitas bunyinya. Di sini rumus intensitas bunyinya kita menggunakan rumus taraf intensitas. Jadi di sini adalah TI sama dengan 10 log I per I0. Jadi ini rumus taraf intensitasnya. Jadi di sini TI-nya adalah TI 2-nya. Jadi di sini TI 2-nya adalah ini. Jadi di sini 50 sama dengan 10 log. Ini logaritma, yaitu I per I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Di sini 10-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 50 per 10. Jadi 10-nya pindah ke bawah. Sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Jadi di sini 50 dibagi 10 adalah 5 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Jadi ini intensitasnya, I-nya. Kita hilangkan logaritmanya. Di sini logaritma yang menghasilkan 15 adalah log 10 pangkat 5. Jadi log 10 pangkat 5 ini hasilnya adalah 5. Jadi di sini sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Maka di sini, karena di sini adalah logaritma, kemudian di sini logaritma, maka logaritmanya bisa hilang. Jadi ini hilang. Maka di sini 10 pangkat 5 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Maka di sini I sama dengan, jadi 10 pangkat min 12-nya dipindahkan ke sini, jadi 10 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat min 12. Maka hasilnya di sini sama dengan 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 7. Jadi intensitasnya adalah ini, 10 pangkat min 7 watt per meter kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A, 10 pangkat min 7 watt per meter kuadrat. Kemudian nomor 25, taraf intensitas bunyi suatu tempat yang berjarak 5 meter dari sumber bunyi sebesar 70 dB. Tempat yang berjarak 0,5 meter dari sumber bunyi bertaraf intensitas sebesar, di sini yang diketahuinya adalah jaraknya, jadi di sini adalah R1 sama dengan 5 meter. Kemudian di sini taraf intensitasnya adalah TI1 sama dengan 70 dB. Kemudian di sini jarak yang keduanya yaitu R2-nya yaitu sama dengan 0,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah taraf intensitasnya. Jadi di sini adalah TI 2-nya sama dengan berapa. Di sini untuk menghitung taraf intensitas yang kedua ini, kita menggunakan rumus taraf intensitas yaitu TI 2 sama dengan TI 1 ditambah dengan 10 log. Karena di sini adalah yang diketahui jaraknya, maka di sini adalah R1 per R2 kuadrat. Jadi ini rumusnya dengan memakai jaraknya ini. Jadi di sini R1 per R2 kuadrat. Kita masukkan angkanya. Di sini TI 2-nya yang dicari. Kemudian di sini sama dengan TI 1-nya adalah 70 ditambah dengan 10 log. Yaitu di sini R1-nya adalah 5. Jadi di sini 5 per R2-nya adalah 0,5. Di sini dikuadratkan. Jadi di sini sama dengan 70 ditambah dengan 10 log 5 dibagi 0,5 adalah 10. Jadi di sini adalah 10 kuadrat. Maka di sini sama dengan 70 ditambah dengan 10 log
10 kuadrat adalah 100. Maka di sini sama dengan 70 ditambah dengan 10 dikali dengan log 100 adalah 2. Jadi di sini sama dengan 70 ditambah dengan 10 kali 2 adalah 20. Maka hasilnya sama dengan 70 ditambah 20 adalah 90. Jadi 90 dB. Jadi ini taraf intensitasnya. Jadi jawabannya adalah yang C, 90 dB. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT.